Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husinatul Asroh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis kualitas layanan, integrasi model server dan intik-kual dalam mencapai keunggulan organisasi. Materi ini menjelaskan bagaimana kualitas layanan dapat ditingkatkan melalui pengelolaan pelanggan eksternal dan pelanggan internal secara bersamaan. Pertama, ada evaluasi konseptual manajemen kualitas jasa. Di slide ini dijelaskan bahwa telah terjadi pergeseran dari ekonomi berbasis manufaktur menuju ekonomi berbasis jasa. Karena jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk, maka pendekatan kualitasnya juga harus lebih dinamis dan berpusat pada manusia. Karakteristik jasa dikenal dengan IHIP, yaitu Integrity, Heterogeneity, Inseparability, dan Perishability. Oleh karena itu, kualitas jasa dipahami sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan pelanggan dan juga kemampuan perusahaan dalam memenuhi harapan tersebut. Pentingnya manajemen kualitas jasa, yang mana manajemen kualitas jasa itu sangat penting karena tidak hanya memengaruhi kepuasan pelanggan, tapi juga loyalitas pelanggan dan profitabilitas organisasi dalam jangka panjang. Dan selain itu, kualitas layanan menjadi pembeda strategis yang membuat perusahaan mampu mempertahankan pangsa pasarnya di tengah persaingan. Ada juga model server kuat, yang mana konsep dan dimensi utamanya itu untuk mengukur kualitas layanan. Para Saruman, Zaid Tapal, dan Berry mengembangkan model server kual pada tahun 1985, yang mana model ini digunakan untuk mengukur kesenjangan antara harapan pelanggan dan persepsi pelanggan terhadap layanan yang diterima. Server kual memiliki 5 dimensi utama atau rater, yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Dari 5 dimensi tersebut, reliability atau keandalan dianggap sebagai faktor yang paling penting bagi pelanggan. Model 5 kesenjangan server kual. Di slide ini menjelaskan 5 kesenjangan yang dapat menyebabkan kualitas layanan menjadi kurang baik. Yang pertama adalah kesenjangan pengetahuan, yaitu ketika manajemen tidak memahami harapan pelanggan. Gap kedua adalah kesenjangan standar, yaitu harapan pelanggan belum diterjemah ke dalam standar layanan. Gap ketiga adalah kesenjangan penyampaian, di mana layanan yang diberikan tidak sesuai standar. Gap keempat adalah kesenjangan komunikasi, yaitu janji perusahaan tidak sesuai dengan kenyataannya. Sedangkan gap kelima adalah kesenjangan pelanggan, yaitu perbedaan antara harapan dan layanan yang dirasakan pelanggan. INT-Qual atau kualitas layanan internal. Selain kualitas layanan kepada pelanggan, organisasi juga perlu memperhatikan kualitas layanan internal atau INT-Qual. INT-Qual merupakan kualitas layanan yang diberikan oleh satu unit kerja kepada unit kerja lainnya di dalam sebuah organisasi. Konsep ini menegaskan bahwa organisasi tidak akan mampu memberikan layanan yang unggul kepada pelanggan luar jika kualitas layanan di dalam organisasinya sendiri itu masih rendah gitu. Terus komponen kualitas layanan internal. Menurut Hallowell, Singer, dan Zornitsky, kualitas layanan internal dipengaruhi oleh 8 komponen utama, yaitu tools, policy and procedure, teamwork, management support, goal alignment, effective training, communication, serta reward and recognition. Yang dimana komponen-komponen ini berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja karyawan dan pada akhirnya tuh memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Hubungan intelektual dan server. Hubungan antara kualitas layanan internal dan eksternal dijelaskan melalui konsep service profit gain, yang mana konsep ini menunjukkan bahwa kualitas internal yang baik akan meningkatkan kepuasan karyawan, yang mana karyawan yang puas akan bekerja lebih produktif sehingga mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Pada akhirnya hal tersebut akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan pertumbuhan laba perusahaan. Metodologi analisis kualitas. Untuk mengukur kualitas layanan, organisasi dapat menggunakan beberapa metode. Pertama ada instrumen yang valid dan reliable. Kedua, menghitung skor gap antara perspeksi dan harapan pelanggan. Ketiga, itu menggunakan Customer Satisfaction Index atau CSI untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhannya. Keempat, menggunakan Important Performance Analysis atau EPI untuk menentukan prioritas perbaikan layanan berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerjanya. Adapun kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai kesimpulannya, kualitas layanan merupakan fenomena holistik yang menghubungkan aspek internal dan eksternal organisasi. Kualitas yang dirasakan pelanggan merupakan hasil dari proses internal organisasi, sehingga kegagalan memenuhi harapan pelanggan sering kali disebabkan oleh kurangnya dukungan terhadap pelanggan internal. Oleh karena itu, organisasi atau perusahaan perlu melakukan audit kualitas menggunakan server kual dan intik kual berfokus pada reliability, memperkomunikasi antar departemen, memanfaatkan teknologi dan analisis data seperti IPA dan CSI, serta membangun budaya pelayanan melalui pelatihan dan sistem penghargaan yang efektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.